mahasiswa-mahasiswa itu kan biasanya mungkin sudah punya pendapatan sampingan, atau mungkin teman-teman sekolah dapat beasiswa salah satunya. Nah, mungkin salah satu beasiswa tersebut bisa dimasukkan ke instrumen-instrumen yang diperjualbelikan di bank. Nah, kalau investasi ini macam-macam. Investasi itu banyak, Mbak. Yang ada di bank, salah satunya yaitu deposito, SBI, obligasi, dan reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana itu sebenarnya wadah di mana semua investor itu menempatkan dananya di satu wadah tersebut, kemudian dikelola oleh sebuah manajer investasi. Reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang paling resikonya paling kecil karena penempatannya dia di deposito dan di surat utang di bawah 1 tahun. Kemudian reksadana yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang 80% investasinya di surat utang. Kemudian reksadana campuran ini maksimal 79% ada di efek bersifat hutang, bersifat ekuitas, dan pasar uang. Kemudian yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana saham ini minimal 80% diinvestasikan di saham. Semua reksadana-reksadana tersebut itu sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir karena kita akan bekerja sama dengan manajer investasi yang ada yang sudah bekerja sama dengan BRI. Salah satunya adalah Dana Reksa, kemudian Bahana, Trimegah, Asmor, Manulife, dan Scuders. Dan yang terakhir adalah reksadana terproteksi. Apa itu reksadana terproteksi? Reksadana terproteksi itu yang dijamin adalah pokoknya saat jatuh tempo. Jadi teman-teman yang dijamin bukan returnnya, tetapi pokoknya saat jatuh tempo. Kemudian yang lainnya yaitu tentang obligasi tadi ya. Kalau obligasi banyak macamnya. Obligasi yang sedang diperjualbelikan oleh pemerintah saat ini yaitu suku tabungan 8. Ini suku tabungan di sini kan bisa teman-teman lihat obligasi negara, ORI pasti sudah sering mendengar namanya ORI, kemudian suku negara retail, saving bond retail, suku tabungan, dan SBN yang diretailkan. Jadi nanti teman-teman boleh memilih. Dan teman-teman sebagai informasi bahwa obligasi-obligasi yang dikeluarkan pemerintah ini dengan 1 juta pun sudah bisa kita beli. Jadi kalau teman-teman punya uang 1 juta lebih itu sudah bisa diinvestasikan di obligasi-obligasi pemerintah. Ini tipe risiko dalam berinvestasi. Sebenarnya risiko dalam berinvestasi itu banyak. Tapi di sini ada risiko sistemik dan risiko non sistemik. Kalau risiko sistemik itu biasanya ini tentang perubahan ekonomi, politik yang mempengaruhi reksadana tersebut mungkin bisa saja ditutup. Dan yang kedua adalah risiko non sistemik, yaitu risiko yang bisa didiversifikasi. Kenapa? Di sini mungkin teman-teman sering mendengar don't put your egg in one basket ya. Nah, salah satu cara adalah tidak menempatkan satu produk investasi di satu instrumen. Bisa didiversifikasi dengan instrumen-instrumen lainnya. Mungkin teman-teman punya reksadana pasar uang atau ditambah dengan obligasi, itu bisa membantu kita saat satu instrumen itu dalam keadaan mungkin returnnya tidak menarik. Kalau teman-teman lihat di sini gambar mana yang diasuransikan terlebih dahulu. Di sini ada rumah, ada pabrik atau usaha, ada mobil, dan ada pemiliknya. Kira-kira kalau menurut teman-teman yang harus diasuransikan terlebih dahulu yang mana nih?